Hai, setelah kemarin kita membahas yang cukup menarik tentang anxiety disorder dan psikosomatis, hari ini kita akan bahas lagi tentang bagaimana kita bisa menghandle orang yang punya anxiety disorder dan psikosomatis. Karena selama ini kan kita orang awam mungkin belum tahu bagaimana kita menyikapinya karena mereka physically sih baik-baik aja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support dan udah share atau subscribe kami. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dan share ya. Siapa tahu teman-teman kalian itu butuh informasi ini. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara kita menyikapi orang dengan anxiety disorder dengan psikosomatis. Kali ini aku sama adikku Abika Putri akan ngobrol sama suaminya Abika Putri, yaitu si Aska. Karena bagaimanapun kan Aska yang paling sering mendampingi si adikku ya kalau lagi kambuh kenapa-kenapanya. Karena kita juga perlu tahu bagaimana sih kita harus menyikapi orang-orang dengan anxiety disorder dan psikosomatis itu. Oke, kita simak sama-sama ya. Hai Kak. Hai Aska juga dong. Kak kan dua-duanya berarti ada kakak sama Aska, double. Kan kemarin kita udah bahas anxiety disorder sama psikosomatis ya. Terus kan sebenarnya kan orang-orang itu awam ya Kak sama orang-orang yang punya psikosomatis dan anxiety disorder itu. Kan karena secara fisik kan kamu nggak apa-apa gitu. Orang-orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Makanya kan perlu di sini aku tuh perlu tanya, gimana sih kamu itu pengen diperlakukan? Apakah kamu tuh pengen diperlakukan sebagai orang yang emang punya "Hi, I'm with anxiety disorder nih" gitu, atau "I'm fine, aku orang biasa" gitu. Bagaimana sih caranya? Gimana sih gitu loh. Sebenarnya Kita kan perlu tahu. Bagus ya. Terima kasih. Jarang banget dibahas. Dan gimana sih kamu tuh pengen dianggap kayak apa gitu tuh jarang banget. Sebenarnya kalau aku sendiri pengen dianggap biasa aja. Karena kayak kalau misalkan kayak kemarin nih kita bikin video terus orang tahu, oh kamu tuh ada anxiety disorder ya, kamu gimana? Oke, aku cerita nggak masalah, cuma kan aku kadang pengen lebih gimana ya, ada waktunya dimana aku mau cerita dan enggak gitu loh, ngerti kan Mbak? Iya. Kalau itu untuk di case aku ya. Terus kalau untuk di sekeliling aku yang udah tahu aku ada anxiety disorder, aku punya psikosomatis, aku lebih pengen kayak didengar sih. Jadi kayak aku mengeluhkan apa, aku tuh pengen didengar, pengen diperhatiin. Ini loh aku tuh lagi kayak gini, ini loh aku tuh lagi ngerasain kayak gini, aku lagi mau butuh mencerita gitu tuh aku nggak butuh. Jadi kamu tuh cuman pengen didengerin ya, lebih pengen didengerin. Terus kalau misalnya ada orang yang kamu tuh mesti gini loh, kamu tuh mesti gitu loh, kamu gimana? Kalau ada orang yang kayak gitu, kamu butuh digituin nggak? Atau kamu cuman pengen udah deh kamu diem aja deh, aku cuman pengen kamu tuh dengerin aku gitu. Iya kan? Iya. Sebenarnya maksudnya orang mungkin baik ya. Iya. Nyalahin dong. Kalau kita cerita, ada orang cerita, masa nggak ditanggepin ya nggak sih? Cuma tanggepinlah yang ada batasnya. Oke. Lebih baik gitu, atau enggak kamu sekedar dengerin, oke. Contohnya gimana sih? Ya, satu case aja contohin. Misalnya kamu cerita, aku lagi aku begini nih, deg-degan dan segala macam gitu. Terus kamu pengen temenmu, oh ya udah kamu baik-baik ya, sabar kayak gitu-gitu, atau gimana? Kemarin sih aku sempet kayak punya grup komunitas gitu. Terus ada kayak beberapa di dalamnya ada kayak pengurus gitu, terus aku sempat cerita beberapa masa lalu sempat canggung. Maaf ya Bu, misalkan aku kemarin nggak ngilang nih, terus habis itu aku cerita aku kemarin sempat kambuh lagi. Aku paling cuma sampai di situ dan alhamdulillah mereka nggak, kamu kenapa? Alhamdulillah enggak, tapi mereka oke Bu, banyak istirahat ya, pikirannya dilosin aja. Alhamdulillah ya kalau punya support system kayak gitu. Aku senang banget daripada yang menghakimi, kamu tuh yang sabar, Iya. Oke. Noted.
Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau ada teman-teman yang curhat sama kamu, mungkin itu kadang-kadang kamu anggap itu lebay gitu kan. Dia terlalu berlebihan cerita. Tapi siapa tahu mereka itu emang bener-bener cuman butuh didengar gitu loh. Kamu dengerin aja tapi ditanggapin. Jangan terus cuman gitu, enggak. Tapi ya, oh kenapa? Oh begini. Jadi pelan-pelan aja. Cuman kita nggak usah hakimin dia. Gitu kan, Kak? Yes, benar banget. Itu benar banget. Thank Jangan you. hakim. Nah, ini dong berarti aku harus tanya ke Aska. Aska kan yang paling sering ada di sampingmu kalau kamu lagi kambuh. Hai Aska. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, aku sekarang juga mau tanya sama kamu kan. Kalau misalnya Boleh. waktu pas si kakak kambuh, kamu kayak gimana lagi? Kalau kakak kambuh sejauh ini sih, alhamdulillah aku selalu ngalamin sih kayak misalkan dia lebih sering kalau kambuh itu kan malam hari gitu, pulang tidur. Ah, Jadi Sampai ya apa? sebisa mungkin aku standby sih kayak sebisa mungkin jangan ketiduran dulu meskipun sering ketiduran, kadang sering tidur lagi gitu, kadang sering tidur kayak gitu. lagi. Cuma ya udah, karena cuma ada aku gitu loh Mbak, jadi kita yang ada di situ, orang yang terdekat yang apa ya yang ada, jadi ya harus standby. Harus standby. Kalau yang aku tangkap sih orang-orang kayak misalkan yang punya ketakutan berlebih itu kan sulit buat dapet teman yang dipercaya buat cerita, yang nyaman buat cerita gitu. Jadi ya sebagai salah satu orang yang terpercaya, jadi ya harus ini sih, harus siap sedia lah kayak ambulans. Jangan gitu dong. Bukan bahasnya gitu. Enggak. Udah enggak. Nah, terus habis itu kamu bentuk supportnya kayak gimana untuk penyembuhannya si Putri sendiri? Untuk penyembuhan, kalau dijelasin dari awal sih kayak awal-awal kan memang kayak udah pernah diceritain dulu, kayak pertama awal kan deg-degan. Jadi deg-degan parah lah, cukup parah, jadi ketakutan parah, kayak takut mati, terus takut serangan jantung apa segala macam. Oh iya, I know. Supportnya karena memang aku belum tahu fixnya itu Karena kenapa. pertama kali kan. Karena pertama kali, ya udah coba ke UGD biar tahu gitu loh, biar dia nggak bingung sendiri, aja ke UGD, terus dicek sama dokter UGD. Alhamdulillah waktu itu ternyata sebenarnya memang nggak ada apa-apa, jadi cuma kayak entah asam lambungnya naik terus jadi deg-degan, atau memang karena kepanikan yang berlebih jadi deg-degan, jadi wajar gitu. Terus dokternya pun nggak menyarankan untuk opnam sih sebenarnya, jadi pulang pun nggak apa-apa gitu loh sebenarnya. Tapi waktu itu dia pengen opnam supaya pengen diobservasi lebih lanjut. Biar lebih tenang lah, jadi ya udah. Ya udah, oke, diturutin aja maunya apa gitu ya. Iya, terus kayak apa ya? Kayak mencoba cara penyembuhan yang lain gitu, kayak kok kesini masih kan si belum bilang. Siapa? Iya. Putri kan suka ikut TAT, terus sekarang ini dia punya serangkaian treatment gitu. Kamu supportnya apakah kamu ikutan atau cuman oke, kamu ya mensupport dalam arti kamu siapin lah, kamu bantuin apa gitu. Siapin dulu. Of course, itu kan suami. Alhamdulillah. Ya ikutan juga pernah sih Mbak, pernah bantuin pas ikut TAT, coba ikut treatmentnya kan, siapa tahu aku sebagai salah satu penyebab dia kayak gitu kan, aku nggak tahu dia. Ketawa pas. Terus ya udah coba aja, siapa tahu ada sikap atau sifat yang jelek dari aku buat harus disembuhin kan, jadi aku coba buat sembuhin juga gitu, jadi ikut TAT. Oke. Buat pasangan juga lain di luaran sana itu boleh dicoba ya. Jadi kalau istrinya kenapa-kenapa, coba ikut introspeksi diri. Nah itu dia, tahu diri juga gitu. Lanjut. Gitu, terus ya udah support aja, kasih motivasi yang memang bisa disampaikan dengan baik. Kalau aku sih bersikap ke dia kayak pintar-pintar milah kata lah Mbak. Jadi jangan sampai salah kata ya. Salah kata nanti bisa ke-trigger. Ya. Kayak tadi ngomongin ambulans gitu ya, kayak udah sudah tidak usah dibahas yang itu. Oke. Nah, terus perkembangannya si Putri sendiri setelah ngikutin treatment itu, kamu gimana?
Kamu Ya. maksudnya kamu kan karena di sebelahnya dia ya, otomatis kan kamu lihat perkembangannya. Oh, setelah dia ikut breathwork dia gimana, setelah ikut TAT dia gimana? Ceritain dong. Ya banyak banget sih macam-macam perkembangannya sih. Kalau aku bilang jauh lebih cepet, jauh lebih baik. Baik. Jauh lebih baik. Jadi kayak Mm, misalkan dulu panik itu contoh ya, misalkan panik bisa 2-3 jam. Nah ini sekarang paling 30 menit itu udah tenang, diajak udah ngobrol, tenang. diseliwerin apa udah bisa Oke. tenang. Kadang Kamu bisa handle sendiri gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kamu selalu ikutin progresnya step by step Iya, dan itu semua karena harus memang disampaikan juga. Karena kadang dia aku selalu ingetin jangan cuma ngerasain gak enaknya, coba pikirin inget-inget progresnya apa. Misalkan kayak tadi yang aku cerita, misalkan dulu kamu panik 3 jam, ini kamu 30 menit udah bisa tenang. Kalau nggak ada aku udah bisa tenang sendiri gitu. Alhamdulillah. Jadi kamu kasih harus tetap kasih kepercayaan diri lebih juga gitu. kasih. Kemarin aku ingat banget nih Mak, mau nambahin waktu aku nyoba untuk vegan, alias plant based itu yang aku jalanin sama Kak Mes. Si Aska tuh bilang coba kayak nggak bilang sih awalnya, jadi kayak beberapa hari setelah aku makan dengan benar udah setelah ngikutin bilang, itu kamu ngerasain nggak? Dia tiba-tiba gitu, aku ingat banget, aku lagi kayak ngaca di di kaca situ, terus dia bilang, kamu ngerasain nggak kamu berubah? Hah? Apa? Gitu aja, apa? Terus situ dia bilang, itu kamu udah lebih baik, liangnya udah berkurang, atau kadang-kadang bahkan kayak aku suka apa sih yang kemarin tuh terakhir yang liang sama pusing tuh udah berkurang dan paniknya udah jauh berkurang. Rasain nggak? Dia gitu, tau gak sih? Iya, Coba berarti sekarang kan kamu orang catat terdekat progresnya, kita dia itu bilang gitu. iya, berarti kan orang terdekat itu harus selalu aware sama progres kita, bukan aware sih, apa maksudnya perhatian sama progresnya kita kan. Dan supaya itu juga bisa dimasukin apa namanya buat ini loh buat kasih semangat gitu kan. Iya betul. Mau cerita lagi Mbak, jadi beberapa waktu lalu sempat pusing, vertigo apa segala macam. Terus ini ada benjolan di leher. Dulu kan aku juga pernah ada benjolan juga, nggak apa-apa. Saya juga pernah. Ntar hilang sendiri. Terus dia nggak percaya ke THT. Ya udah ayo ke THT, tapi abis ini janji kalau hasilnya baik, berarti kamu sehat. Soalnya kayak udah ke dokter kan, udah ilmiah tuh. Ilmu gitu, terus udah ke cek lab juga angka gitu, hasilnya bagus semua. Terus udah ke yang punya kayak punya ilmu gitulah, punya sukses apa segala macam. Senayang gitu udah bilang juga nggak apa-apa juga. Jadi ya apalagi gitu loh, masih ditakutin apa yang harus ditakutin. Berarti kan fisiknya memang nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Yang penting kalian harus saling support satu sama lain, ya kan? Dan harus saling memperhatikan. Terutama Aska, perhatiin si putrinya sekarang. Oh, oke, sekarang lebih baik. Jadi bisa buat feedback yang oke kan? Ya enggak? Iya. Nah, terus kan ini kamu orang di luaran sana kan banyak yang nggak ngerti ya Kak soal ini dan bagaimana kita bisa tahu gitu kan gimana how to handle person with anxiety disorder gitu. Aku pengen dong kamu kasih saran buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama kayak kamu sama Putri gitu. Jangan buka Google. Catat. Oke, ini aku langsung catat. Jangan buka Google. Ini aku yang kemarin juga udah ngomong ini ya. Itu penting beneran, serius. Tapi kamu tahu gak sih? Soalnya Google Map nggak apa-apa, nggak bikin sesat. Percaya apa enggak ya? Di HP ku kalau misalkan aku buka ketidakseimbangan gitu kan, aku kadang yang gitu tuh kontennya yang jelek-jelek tau gak sih di HP ku. Di HP-nya Aska. Ya makanya udah nggak usah. Dibuka yang ketidakseimbangan itu tulisannya tuh tulisan yang baik-baik, bisa jadi karena ini, jadi kayak tau gak sih kadang-kadang HP juga kayak connect ke Instagram. Terus abis itu sih apalagi selain jangan buka Google? Jangan buka Google. Terus ini buat apa, pendamping apa? Ya buat pendamping dong. Aku kan nanya kamu sebagai pendamping bukan sebagai penderita cuy. Ya aku juga menderita. Itu gak usah curhat deh please. Terus apa ya?
Ya itu lagi kasih Sabar. motivasi. Kamu tadi bilang Kasih, disuruh iya, sabar, sabar. dengerin, ya nggak? Aku Terus sih. apa ya? Ya kasih motivasi, kasih ya itu perhatikan perkembangan positifnya supaya kepercayaan diri. Kak, jadi kesimpulannya, ini Kak dua-duanya ya, Aska dan Kakak. Berarti kesimpulannya adalah untuk pendamping, untuk orang-orang yang buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menyikapi orang dengan anxiety disorder, berarti kita itu benar-benar cukup butuh sabar, ya kan? Terus memotivasi, dengerin apa yang mereka ceritain dan keluhkan, jangan anggap itu lebay, dan satu lagi jangan sampai buka Google. Ya, betul. Sama Itu cari aku pengalaman kalau pribadi. Loh, Itu beneran deh. sembarangan. Itu bikin no. Kalau dalam keadaan normal untuk Google untuk apa nggak masalah ya, tapi kalau kayak gitu mendingan nggak usah deh. Tapi kalau biar nggak sesat bukannya Google Map. Kalau Google Map. Terima kasih Sama-sama. banyak ya sekali lagi udah sharing lagi hari ini sama aku, Aska, Kakak. Semoga semakin baik. Semoga Amin. kedepannya semakin membaik dan sama-sama selalu kasih motivasi dan support yang support system yang oke lah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton kita karena ini benar-benar kita orang awam mungkin nggak tahu ya gimana handle-nya, dan ini semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin punya saudara atau teman atau orang terdekat yang dengan anxiety disorder. Semoga pertanyaan hari ini, obrolan kita hari ini bisa membantu. See you. Terima kasih.